Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam akademik untuk kita semua. Saya Adif Jawadi Saputra, dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTPT tahun 2025. Pembelajaran semester atau disebut dengan RPS. Pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 di program studi bimbingan dan konseling dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah wawasan dasar bimbingan dan konseling. Nah, dalam mata kuliah ini mahasiswa akan dibekali dengan teori, praktik dan teknik pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami teori dan praktik pelaksanaan bagaimana bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Terdapat 3 kategori capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu pengetahuan. Mahasiswa memahami teori pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok. Keterampilan, mahasiswa mampu mempraktikkan dan melaksanakan bimbingan dan konseling kelompok. Serta yang ketiga adalah sikap, mahasiswa mampu menunjukkan etika profesional, tanggung jawab akademik, dan kemampuan kerja kolaboratif. Nah, mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan dan 2 kali untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke. Pada mata kuliah ini akan membahas yang pertama, apa itu kelompok. Kemudian yang kedua, konsep dasar dari bimbingan dan konseling kelompok. Kemudian tahap-tahap dalam bimbingan dan konseling kelompok secara umum. Lalu dimulai lebih rinci lagi tahap pembentukan dalam bimbingan dan konseling kelompok, tahap peralihan bimbingan dan konseling kelompok, kemudian tahap kegiatan bimbingan dan konseling kelompok, serta tahap pengakhiran bimbingan dan konseling kelompok. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas isu-isu umum yang bisa diangkat dalam pembahasan bimbingan kelompok, serta masalah-masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompok dalam konseling kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case method dan team based project. Salah satu tugas besar para mahasiswa adalah membuat video pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok di mana setiap mahasiswa akan menjadi pemimpin kelompok. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video pengajaran pertemuan ke-9 dengan materi pembelajaran tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mahasiswa memahami hakikat bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami bahwa hakikat bimbingan kelompok itu adalah penjelasan di tahap pembentukan dari praktik bimbingan. Kita akan praktik bimbingan kelompok dan hakikat bimbingan kelompok itu dijelaskan di tahap pembentukan. Tapi sebelum itu kita akan membahas secara mendasar terlebih dahulu. Kita sudah membahas tentang apa itu kelompok, apa itu kelompok terstruktur dan tidak terstruktur, apa itu kelompok besar dan kelompok kecil. Kita akan membahas secara spesifik dengan kita ambil 3 ahli dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama Pak Ito, kemudian yang kedua Habibus, dan yang ketiga Korek.
Menurut Raymond, layanan bimbingan kelompok adalah anak yang diberikan dalam konteks kelompok memanfaatkan dinamika kelompok tadi. Jadi layanan bimbingan kelompok itu memanfaatkan dinamika kelompok. Minggu lalu kita membahas tentang dinamika kelompok. Memanfaatkan. Dinamika kelompok itu dimanfaatkan dalam proses bimbingan kelompok. Kemudian yang kedua, menurut Habibie dan Taat, sama sekali 1954. Mungkin orang tua kalian belum lahir. Ya, orang tua saya belum lahir. Proses kelompok untuk membantu individu mencapai perkembangan optimal. Jadi, menurut Habibie ini, dunia kelompok itu prosesnya berkelompok. Tetapi gunanya adalah untuk membantu individu. Dan ini adalah bagian dari termasuk dalam tujuan bimbingan kelompok nantinya yang akan kita. Sama menurut Ras, itu lebih spesifik lagi menyatakan bahwa proses kelompok untuk membantu individu mengembangkan kesadaran diri dan keterampilan interpersonal. Kalau Habibie menyatakan bahwa perkembangan optimal, yang optimal itu apa? Yang optimal adalah kesadaran diri dan keterampilan interpersonal. Jadi, dari definisi ini sudah tergambar apa sebenarnya tujuan bimbingan kelompok. Pertama adalah membantu memahami sebuah topik dari berbagai sudut pandang anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok, nanti kita akan membahas sebuah topik. Misalnya topiknya adalah yang menarik saat ini. Topiknya yang bersifat umum, tidak membicarakan orang, tidak membicarakan institusi dan lain-lain. Tapi sifatnya adalah misalnya bullying. Jadi kita membahas sebuah topik bullying dari sudut pandang setiap anggota kelompok. Apa yang Anda pahami tentang bullying? Misalnya yang memancing adalah bullying kelompok. Apa yang Anda pahami tentang bullying? Apa yang menyebabkan bullying atau perundungan? Bagaimana menghadapi pelaku perundungan? Bagaimana meningkatkan karakter strength, kekuatan karakter kita untuk bebas dari bullying dan lain sebagainya. Ini dari berbagai sudut pandang. Apa yang ingin kita bahas sampai dengan tuntas sebuah topik ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal. Komunikasi dan keterampilan interpersonal. Ini yang disebutkan Corey tadi. Bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal. Kemampuan untuk berbicara secara jelas, benar, dan sesuai norma. Anda ngobrol dengan teman, it's okay. Bercanda, ngobrol, bisa ngomong di depan. Tiba-tiba mandek, berhenti, nge-break, nge-freeze.
Iya enggak? Ya, ada yang mengalami makanan, ada yang mengalami kayak gitu. 1, 2, 3, banyak. Pertamanya nggak mengaku ya kan? Jadi, ketika teman-teman yang datang itu. Jadi, dengan dunia kelompok ini, bagaimana anggota kelompok belajar untuk berbicara secara baik, benar, dan sesuai norma. Kita bisa berbicara baik, kita bisa berbicara benar, terkadang kita nggak sulit untuk berbicara sesuai norma. Maaf, ketika kita mengatakan nama binatang dengan lembut dan baik secara pasti, itu bisa saja. Tapi dalam sebuah situasi itu terkadang tidak sesuai dengan norma. Jadi mampu berbicara secara baik, benar dan sesuai. Misalnya aja lah, ya. Lihat orang dalam bicara, bagaimana menjelaskan sebuah topik kan? Coba A. Ada nggak yang Anda pahami tentang bunyi? Kayak gini aja. Awalnya itu, siput kayak gitu ya. Itu baik kan? Baik, benar, tapi tidak bisa. Dan bahasa yang kita belajar bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan. Yang kemampuan berbicara, bukan hanya kemampuan berbicara, tapi kemampuan mendengar. Teman-teman ini terkadang kemampuan untuk mendengar informasi sampai dengan selesai. Ada teman yang menyatakan bahwa bullying itu adalah tindakan kekerasan yang merugikan orang lain, baik secara verbal, non verbal, melalui langsung dan tidak langsung, ya, melalui alat bantu komunikasi dan lain sebagainya. Dengarkan orang lain berbicara sampai dengan selesai. Tidak boleh menyela, itu adalah keterampilan profesional. Dalam dunia kelompok kita akan belajar itu. Bagaimana Anda belajar untuk tidak menyela. Kemudian yang ketiga, belajar untuk menahan diri. Menahan diri untuk nggak bicara terus. Biar dia aja yang bicara. Atau dia aja yang tahu semua. Coba paling sama dengan saya begitu dia bicara kayak gitu. Kemampuan untuk menahan diri. Tidak bicara terus dulu. Ini nanti belajar dulu. Bagaimana untuk mencoba mengalirkan dinamika kelompok agar semua anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam proses ini. Nah, kemudian yang ketiga, membangun rasa percaya diri dan menghargai perbedaan. Pendapat Anda dalam sebuah topik itu terkadang tidak disetujui oleh pendapat orang lain. Oke, nggak apa-apa. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih sesuai? Kan kita dapat melihat pendapat kita ternyata kurang betul pendapat dia. Oke, menghargai perbedaan. Saya setuju, saya tidak setuju. Oke. Setuju dan tidak setuju itu menimbulkan dinamika kelompok. Kalau semua setuju setelah itu selesai. Bagaimana? Setuju nggak kalau pembulian ini diberi penghargaan? Setuju semua. Tidak menarik. Ada yang tidak setuju, ada yang kurang setuju. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat sebaliknya. Itu membuat dinamika dalam dunia kelompok itu menarik. Nah ini, mengembangkan topik dalam dunia kelompok itu yang pertama adalah topik tugas, topik yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Kalau topik bebas, topik yang muncul
Dari pendapat, ide dan pendapat dari anggota kelompok. Karena setiap anggota kelompok punya ide dan pendapat masing-masing. Yang A ngajak membahas tentang menteri baru, yang B membahas tentang pembelian, yang C membahas tentang fenomena pacaran, yang D membahas tentang aborsi dan lain sebagainya. Mana yang lebih penting untuk dibahas, mana yang paling menyangkut dengan situasi dan keadaan anggota kelompok. Itu yang dipilih dari segi kepentingan. Ya, topik harus praktis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah aturan bimbingan kelompok. Anda harus memahami aturan yang pertama, tidak merendahkan anggota kelompok yang lain. Kemudian yang kedua, tidak menyela ketika orang lain sedang berbicara. Apa itu menyela? Nyalip, ya kan? Memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan ketika ingin bertanya, menurut pendapat, ya, dan lain sebagainya. Nomor satu, coba Anda bacakan. Ada yang bisa angkat tangan? Coba dibaca. Masa membaca itu? Ya, Andika. Saudara diri, meningkatkan saudara diri, kemampuan untuk proteksi. Oke, apa maknanya? Andika. Kemampuan proteksi untuk menyadari tahap kekurangan yang betul, Andika. Nah, ini keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial. Kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk berpendapat, kemampuan untuk menahan diri, dan kemampuan yang lain. Kemampuan untuk menentukan mana yang lebih penting, ikut BKP atau yang lain. Kalau Anda datang BKP, berarti Anda menganggap BKP ini lebih penting. Kemampuan untuk memilah mana yang lebih penting, menyeleksi. Kemampuan untuk berkesadaran bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu salah, perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, pemecahan masalah, membantu mengatasi masalah pribadi dan akademis. Sesuai dengan konteksnya, misalnya topik bagaimana meningkatkan cara belajar. Jadi kalau dalam bimbingan kelompok, semua anggota kelompok akan berbicara. Tidak berbarengan waktunya. Anda berbicara, dia berbicara, kalau Anda berbicara juga ada yang mendengarkan. Nanti bergiliran, itulah dinamika dalam mudah secara teoritik mudah, bimbingan kelompok secara praktiknya enggak seperti itu. Akan ada menunjukkan, makanya pelayanan dalam bimbingan dan konseling itu harus dibiasakan dan dibelajar. Gak banyak bimbingan kelompok. Saya harapkan materi ini Anda dapat pahami secara baik dan menyeluruh, agar ketika praktiknya nanti, jadi kan kita Anda kan akan praktek bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ini tugas akhirnya juga akan video praktek, ya, gitu. Nggak ada uas tapi ada video praktek dan lain sebagainya. Gitu. Ini akan saya bicarakan dengan dosen-dosen yang baru. Oke. Selanjutnya, saya ingin Anda membuat kelompok sesuai dengan kelompok yang ada. Silakan melingkar membuat kelompok, dan tugas Anda, tugas diskusi kelompok adalah yang pertama, membuat skenario tahap pembentukan. Mulai dari salam, dan menyapa anggota kelompok, kemudian mengajak berdoa, kalau bisa Anda boleh menambahkan ice breaking dan lain sebagainya.
menjelaskan pengertian, tujuan, asas, peraturan dalam bimbing kelompok dan penggunaan waktu. Bimbing kelompok ini kita akan laksanakan selama 90 menit. Kemudian yang kedua, memilih pemimpin kelompok. Dari anggota kelompok ini siapa yang pertama kali untuk menjadi pemimpin kelompok? Oke? Dalam prakteknya, setiap orang akan menjadi pemimpin kelompok. Ini hanya memilih pemimpin kelompok untuk yang pertama kali. Dalam prakteknya, pimpinan kelompok nanti setiap orang akan menjadi pemimpin kelompok secara bergiliran. Ya kalau anggota kelompok Anda kan tinggal mengikuti saja. Tapi yang membuat dinamika kelompok hidup itu adalah pemimpin kelompok. Karena Anda akan dituntut menjadi seorang guru BK. Guru BK harus mampu melaksanakan pembinaan kelompok. Kemudian yang tiga, pemimpin kelompok menentukan topik yang akan dibahas atau dalam artian topik, tugas, dan yang keempat menuliskan topik tersebut sesuai dengan pemahaman anggota kelompok. Misalnya pemimpin kelompok memberikan topik tentang pembelian. Maka anggota kelompok mulai menuliskan dari apa itu pengertian pembelian, mencari ya, menuliskan topiknya apa itu pengertian pembelian, setuju atau tidak dengan pembelian, kalau setuju mengapa, kalau tidak setuju mengapa, ada tuliskan dulu. Setiap anggota kelompok memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ini adalah cara Anda belajar untuk berbicara nantinya ketika dalam praktik. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Belum? Kalau gitu silakan dimulai. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Mana kelompoknya? Kita dari Jessica. Coba jelaskan, yang lain sudah cukup ya. Coba jelaskan tentang hasil diskusi kelompok Anda, Jessica. Apa aja isinya skenario? Pertama, saya menyapa teman-teman kelompok saya, dari kelompok, dan memperkenalkan diri juga terlebih dahulu untuk mengenal lebih dalam masing-masing itu. Lalu yang kedua itu menanyakan kabar mereka, bagaimana kabar mereka hari ini. Lalu saya mengajak mereka juga berdua mengenal mereka masing-masing. Lalu saya juga menjelaskan apa itu pimpinan kelompok, tujuan, asas, peraturan, dan waktu yang akan kami gunakan untuk berdiskusi. Ya. Lalu kemudian saya menentukan topik yang akan kami bahas. Apa topiknya? Topik yang saya berikan kepada kelompok saya yaitu kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah. Kalau kita menarik dari 5 pertanyaan untuk mengupas itu 5W1K, kira-kira apa pertanyaan-pertanyaannya yang akan sebagai bahan diskusi? Maraknya kehamilan di luar nikah. Apa penyebabnya terjadi kehamilan? Penyebab terjadinya kehamilan? Boleh bebas. Kapan? Di mana tempat-tempat tersebut? Ya. Di mana tempat-tempat yang bisa digunakan orang itu?
Sehingga nanti kita temukan bahwa kita menghindari tempat-tempat yang seperti itu. Kalau diajak misalnya, ayo deh, gimana? Ayo nggak mau kayak gitu misalnya maaf ya. Ayo deh, bantu pesan abang nggak mau kayak gitu ya. Oke, masih dalam kelompok. Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Anda sudah mau berbicara, saya sudah tahu. Saya sudah tahu tadi Anda mau mengatakan saya bisa kayak gitu, jadi saya lanjut ke Anda. Dari berbagai sudut pandang orang lain, kemudian itu kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan berangkat personal. Lalu itu membangun terhadap percaya diri dalam memberikan perpendapat atau memberikan pendapat. Kemudian itu ada itu harus belajar kepada bagaimana mereka harus merasa dihargai dan dihormati. Anggota kelompok itu berpartisipasi secara aktif dalam mengatur konflik. Itu ini ya dimana konflik yang dibahas dalam suatu kelompok itu harus mencoba biar mau keragaman di masyarakat. Kemudian itu harus percobaan dimana setiap anggota kelompok itu harus berkomunikasi secara terbuka, ada rasa takut dan rasa terjadi. Oke. Kesimpulannya sudah menyeluruh. Jika digabungkan antara punya saya nantinya, punya Surya sama Mutiara. Jadi secara sederhana, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah proses yang bermanfaat bagi ya, keterlibatan aktif dan partisipasi aktif dari anggota kelompok itu yang paling diharapkan atau kunci keberhasilan dari sebuah kelompok. Selain dari pemimpin kelompok bisa membuat dinamika kelompoknya berjalan. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga Anda bahagia. Terima kasih telah menonton video saya. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga siap secara praktis melaksanakan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini dengan serius, kolaboratif, dan reflektif. Karena keterampilan ini merupakan keterampilan yang pokok bagi guru BK nantinya. Semoga kita bisa menjalani mata kuliah ini dengan lancar, bahagia, serta penuh dengan kefokusan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.